Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan Tensi Blog. Jika sobat sekalian pengen punya Honda CBR 250RR, namun ingin sedikit melakukan kustomisasi, yang part-part kustomisasinya itu juga asli Honda, jadi genuine aksesorisnya Honda. Nah, kali ini saya mau share kepada teman-teman sekalian, ya, apa kira-kira aksesoris genuine Honda yang dibuat khusus untuk Honda CBR 250RR model year 2023. Langsung udah nempel di sana, sekaligus kita akan lihat berapa harga-harganya. Ya, ini dia nih teman-teman sekalian ya. Honda CBR 250RR warna hitam dop ya. Ini kayaknya variannya varian SP, belum yang quick shifter, yang SP aja ya. Nah, apa aja yang dihadirkan teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Yang pertama adalah handguardnya ya. Handguardnya ini ya sama sih seperti handguard yang dihadirkan di Honda CBR 250RR yang generasi pertama gitu ya. Sini kita bisa lihat handguardnya ini kalau dibeli sepasang ini harga eceran tertingginya Rp352.000. Kayak gitu loh teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat di sini. Dan apalagi nih yang hadir di sini ya. Di sini ada, nah kalau kita lihat di sini ada kayak pad untuk fuel capnya atau tutup bahan bakar, tutup tangki bahan bakar. Ini harganya sekitar 54.000 nih, terbuat dari resin plastik terus menggunakan detail karbon kayak gitu ya. Ini kecil kayak gini 54.000. Jadi pada dasarnya sih sama aja seperti kayak yang hadir di varian-varian yang sebelumnya kayak gitu ya teman-teman sekalian. Lalu apalagi tank pad nih ya, seharga 161.000 nih teman-teman sekalian. Tank padnya terbuat dari karet, taruhnya di sini di agak bawah, nggak gitu gede banget ya. Cuman detail dari dimensinya itu dibuat memang persis banget dimensi dari bagian bawah tangki dari Honda CBR 250RR. Ribet, namun ini karet. Namun kalau teman-teman sekalian lihat ini ya, detailnya itu detail karbon hadir di sini. Wis, cakep banget. Nah, dari tank pad ya, kita hadir ke bagian belakang ya. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian beli versi standar SP itu biasanya kita belakang tuh ada kayak jok. Nah, ada aksesoris untuk jok belakang namanya seat cowl ya, atau single seater mungkin ya teman-teman sekalian kenalnya kayak gitu, yang hadir menggunakan detail kombinasi warna yang sama dengan motornya. Seat cowl-nya ini tuh harganya sekitar 747.000 nih teman-teman sekalian, dan dibuat detailnya sama banget. Ini penting banget, saya nggak tahu nih apakah varian yang 2023 ini pas juga untuk dipakai di varian CBR 250RR sebelumnya. Kenapa? Karena secara umum bagian buritan dari CBR 250RR yang terbaru itu sih pada dasarnya juga memang agak sedikit berubah, agak sedikit lebih pipih. Pokoknya detailnya secara umum nggak sama ya, nggak sama bila dibandingkan dengan Honda CBR 250RR yang generasi pertama lah gitu loh teman-teman sekalian. Lalu setelah ini apalagi? Dan yang selanjutnya kita lari ke mungkin ke bagian bawah ya. Nah, radiator protektor yang seharga 203.000. Nih, ditaruhnya di sini teman-teman sekalian. Ini penting banget untuk menghindari radiator dari sistem pendingin dari motor itu kayak kena batu apa segala macam yang bisa sedikit merubah bentuk dari radiatornya. Dan kalau misalkan memang terlalu banyak ya yang berubah, itu pada dasarnya akan mengurangi efisiensi dari proses pendinginan dari motor. Nah, motornya jadi cepet panas apa segala macam. Jadi proses pendinginannya jadi tidak terlalu maksimal. Nah, kalau kita lihat nih ya, detailnya ini kayak gini, ram-ram kayak gini. Lalu detail di luarnya nih plastik ya untuk menjaganya, dan di sini tetap ada kayak cover untuk bisa bikin udara itu tetap dikumpulkan ke tengah untuk lebih membuat proses pendinginan lebih optimum. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Yang pastinya baik untuk versi standar maupun versi yang SP atau SP quick shifter itu pada dasarnya sama, karena memang secara umum tidak banyak yang diubah. Nah gitu, tadi harganya tuh sekitar 203 ya, 203.000 rupiah. Nah, dari protektor untuk daerah radiator, kita bagian ke belakang lagi. Wah, dari depan ke belakang lagi nih, ada yang namanya fender eliminator nih teman-teman sekalian ya. Kalau kita lihat ya,
Itu bentuknya kayak gini dan dia tuh menghilangkan jadi kayak yang apa spakbor yang lama gitu ya. Harganya 586.000 ya. Jadi benar-benar spakbor yang lama itu dibuang teman-teman sekalian, karena memang ini pada dasarnya prosesnya hanya dibaut aja daerah sini, dicopot spakbor yang lama, tetap meninggalkan beberapa posisi untuk kabel-kabel, lalu beli ini ya seharga 500 ribuan lagi. Bentuknya itu kebanyakan sih logam teman-teman sekalian. Jadi kayak gini dipasang, prosesnya persis sama. Ini warnanya dia menggunakan warna hitam dop ya, karena hitam dop, dan nggak hanya fender eliminator ini nggak hanya sekedar mini spakbor belakang, namun juga tetap disiapkan beberapa tempat-tempat yang memang pada dasarnya memang dibutuhkan untuk motor ini tetap jadi legal untuk di jalanan. Kayak misalkan tempat untuk lampu sen di belah sini ya, dibuat persis sama dan benar-benar membuat bagaimana lampu sen standar dari CBR 250R itu tetap bisa dipasang dengan mudah dan juga pas dan juga safety. Dan juga teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada tempat untuk lampu penerang dari plat nomor polisi motor ya, sama ini juga menggunakan kayaknya sih ini jadi menggunakan spesifikasi yang sama ya dengan spakbor yang aslinya gitu loh teman-teman sekalian. Dan daerah sini tuh dibuat lebar dan dibuat lubang-lubang ini karena memang secara umum tetap difungsikan sebagai tempat untuk naruh plat nomor kendaraan. Sementara untuk bagian bawahnya teman-teman sekalian bisa lihat ada sedikit lebar. Ini ada tempat untuk mata kucing. Ya. Jadi pada dasarnya terbuat dari logam menggunakan warna yang hitam dop, namun secara umum tetap menghadirkan beberapa posisi-posisi untuk part-part motor ini bisa dihadirkan di sini gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian ya, part-part yang nempel di motor. Nah, cara umum bentuknya kayak gini. Yes, nggak terlalu banyak berubah ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia nih. Secara umum kesimpulan dari aksesoris genuine Honda untuk CBR 250RR. Tadi pertama ya, tank pad. Lalu namanya fuel lead pad, harganya 54.000. Lalu ada seat coil-nya nih. Wah, ini nomor-nomornya teman-teman sekalian bisa cek ya. Lalu kita bisa lihat juga ada radiator protektornya di sini. Ya, fender eliminatornya nih yang paling mahal. Jadi memang secara umum adalah fender ini ya, seat coil ya 747. Kedua adalah fender eliminator dan yang ketiga adalah handguard. Handguard ini kayaknya tidak banyak berubah ya bila dibandingkan dengan yang versi yang sebelumnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman sekalian ya secara umum ya. Ini dilihat dari daerah sebelah kanan, sebelah depan ya, dan ini adalah daerah kiri sebelah depan ya. Kita bisa lihat lagi handguardnya, memproteksi banget gitu ya, memproteksi untuk bagian tuas rem dan juga tuas kopling. Seat coil-nya bikin motor ini slick banget, keren banget, slick abis gitu ya, dan sporty banget ya. Dan selain itu Honda juga menghadirkan beberapa aparel teman-teman sekalian. Nih ya, seperti kayak misalkan ini ya, ada t-shirtnya seharga 122.000 ya. Lalu ini nih ada jaket seharga 975. Wah, ini full protektor nggak nih ya? Wah, ada protektornya teman-teman sekalian, mantep nih. Ada protektornya terutama di dada gitu ya. Dan ini bahannya mesh. Dan kalau mesh ini memang agak lebih adem. Teman-teman sekalian bisa lihat juga ada helm untuk CBR. Wow, ini helm CBR-nya mantep nih. Nih, TT Course ya. Wah, TT Course teman-teman sekalian nih, mantep nih. Jadi untuk helm CBR, ini teman-teman sekalian lihat ini adalah TT Course. Nah, teman-teman sekalian, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman sekalian mengenai aksesoris genuine ya, aksesoris asli Honda atau asli Honda motor yang bisa dihadirkan untuk Honda CBR 250RR terbaru. Jika teman-teman sekalian pengen punya CBR dan CBR-nya nggak pengen disamain dengan CBR lain, salah satu cara yang termudah adalah beli aksesoris asli ini, tentunya di dealer resmi yang menjual aksesoris ini. Itu aja mungkin dari TMC Blog, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sobat sekalian. Sampai berjumpa di vlog dan review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.